Bang! Bang! Dengan suara jalur suara, setiap pembangkit tenaga listrik tentara Yunseng yang hidup meledak dan berubah menjadi daging giling. Alun-alun leluhur di bawah altar menakutkan seolah-olah telah menjadi api penyucian Asura. Pada saat ini, Yunjian dan kekuatan lainnya menjadi sedikit lebih santai dan menakutkan. Metode yang sangat beracun. Di sudut alun-alun, kulit Qin Yichen juga luar biasa bermartabat, dan telapak tangan di jubah lengannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Dia bisa merasakan bahwa pembangkit tenaga Yunseng Jun itu tidak dibunuh oleh Yunjian, tetapi dibunuh oleh darah di dalam tubuh. Apakah teknik darah sukuku bisa dipatahkan? Di atas langit, orang misterius itu sedikit menggelengkan kepalanya, berkata dengan cibiran jijik. 5-600 pembangkit tenaga listrik yang mati karena tubuh yang kejam tidak membiarkan ekspresinya muncul dalam setengah gelombang, seolah-olah semua ini telah diharapkan olehnya. Yun Quan, pada saat ini, kulit Yun Yao juga menjadi sangat suram. Matanya penuh amarah, matanya mengarah ke Yun Quan, dan suara dingin bergema di atas langit. Hai, dengan suara ini, gelombang mengerikan terus melonjak dari bayangan yang indah, dan awan melonjak langsung ke awan tepat di atasnya. Tuan, tolong bantu. Ketika Yun Yao sangat marah, kulit Yun Quan sedikit tertutup. Menghadapi Yun Yao yang marah, dia tidak berani mempercayakannya, dan buru-buru meminta bantuan kepada orang misterius yang belum pernah menembak itu. Bang! Suara Yun Quan belum jatuh, dan awan di sekitarnya tiba-tiba memadat, berubah menjadi penjara yang nyata, menjebaknya. Di atas penjara ini, cahaya pemisah berkelap-kelip, tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas. Ingin menjebakku? Melihat ini, Yun Quan dengan dingin mendengus. Jika dia juga tahu, jika dia terjebak, dia akan mendapat banyak masalah. Segera, gerakannya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di luar tempat. Bang! Namun, bahkan kecepatan Yun Quan begitu cepat sehingga sulit bagi raksasa puncak untuk menangkapnya. Namun, penjara di bawah penindasan memiliki daya tarik yang aneh. Tidak peduli bagaimana yang terakhir mengelak, tetap tidak bisa melarikan diri. Cakupannya, terutama, dengan penindasannya, Yun Quan langsung terjebak di dalamnya. Istirahat untukku. Terjebak di penjara tempat awan itu berada, wajah Yun Quan tiba-tiba menjadi tertegun. Dia berteriak dengan marah, dan energi besar keluar dari tubuhnya, langsung marah ke penjara. Ledakan. Hong lama. Dengan suara keras, kekuatan dahsyat mengamuk dan energi seluruh langit dan bumi mendidih karenanya. Namun, penjara yang tampaknya merajalela itu hanya sedikit di bawah serangan ini. Gemetar, tapi tidak ada tanda-tanda patah. Yun Quan, jelaskan dengan jujur, apa yang kamu lakukan pada Yun Seng Jun? Melihat Yun Quan, yang terjebak di penjaranya sendiri, Yun Yao dengan dingin mendengus, bertanya. Jelaskan, kekuatan yang saya buat sendiri tidak perlu dijelaskan kepada siapapun. Cloudright mendengus dingin, sama sekali tanpa kesalahan identifikasi, jalur ofensif yang menakutkan, terus-menerus menderu keluar dari tangannya. Bang! Hong lama. Dengan suara keras dari jalur, seluruh langit bergetar terus. Namun, sungguh mengejutkan bahwa bahkan di hadapan pemboman awan, penjara awan yang tampaknya lemah, tapi tidak ada tanda-tanda keruntuhan. Sepertinya dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang awan dan kabut. Ini tidak seperti Yun Quan, setengah gantungan, orang misterius di langit berbisik, dan di matanya ada sentuhan keheranan. Setelah pengeboman acak, diketahui bahwa penjara awan tidak rusak sama sekali, dan wajah Yun Quan menjadi cemas. Terobsesi. Melihat Yun Yun seolah gila, wajah Yun Yao juga menjadi suram. Dengan suara mendengus dingin, penjara awan bergetar tiba-tiba, lalu menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dewasa, selamatkan aku. Di penjara ini, ekspresi Yun Quan merosot tajam, dan minuman keras terdengar. Tapi itu hanya beberapa napas waktu. Awalnya, ada penjara awan seukuran 10 zang, yang berkurang lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan cloud di dalamnya bahkan tidak bisa bergerak. Jika penjara ini terus menyusut, saya khawatir Yun Quan akan benar-benar dihancurkan olehnya. Dan disinilah ketakutan ditekan di jalan. Tuan Yunling, ini adalah akhir dari masalah ini. Saat Yun Yao mengeraskan hatinya dan ingin membangun kembali Yun Quan, sebuah suara lucu tiba-tiba terdengar. Saat mendengar suara ini, tubuh Yun Yao tiba-tiba menegang. Karena orang yang berbicara adalah pembangkit tenaga misterius yang sebelumnya pernah bertemu dengannya sebentar tapi tidak ketinggalan. Dari tembakan tentatif sebelumnya, Yun Yao yakin bahwa kekuatan yang terakhir pasti tidak ada di bawahnya. Sua. Saat dalam kewaspadaan Yun Yao, siluet itu muncul di sebelah penjara awan. Tampaknya metode ini bagus untuk setengah kekuatan. Orang misterius itu terkekeh, tetapi nadanya biasa saja. Sepertinya dia tidak peduli dengan penjara di mana tidak ada cara untuk menjebak Yun Quan. Hai, saat berikutnya, telapak tangan kurus tiba-tiba menonjol dari lengan orang misterius itu, dan salah satunya menangkap penjara. Rusak. Melihat ini, wajah Yun Yao berubah. Dia mencoba untuk memperkuat penjara, tetapi dengan suara minuman yang jernih,
Tiba-tiba ada aliran cahaya darah di telapak tangan yang kurus. Saat berikutnya, awan itu benar. Penjara yang tidak bisa dibombardir langsung dicabik-cabik olehnya. Sua. Pada saat penjara dibuka, siluet Yun Kuan juga dijarah darinya dan berdiri di samping orang misterius itu. Di atas langit, 3 siluet berdiri berhadapan satu sama lain, dan medan udara yang tertekan juga menyelimuti sisi langit dan bumi ini. Orang ini, melihat siluet tipis itu, wajah Yun Yao ditutupi dengan ekspresi muram. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini jelas jelek. Meskipun ancaman Yun Sengjun telah dihilangkan, Yun Yao di langit menghadapi 2 pembangkit tenaga listrik teratas. Di antara klan Yunling, tidak semua nenek moyang mereka duduk di kota. Jika Yun Yao dikalahkan, seluruh klan Yunling akan mengalami krisis besar. Saat ini, tidak ada lagi kekuatan untuk menaruh harapan pada Yun Kuan, dan semua yang telah dilakukannya telah menjadi musuh seluruh keluarga mereka.